Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramawati dengan NIM C1C021168. Di sini saya akan presentasi materi perpajakan tentang perhitungan PPh pasal 23 dan 26. Terlebih dahulu, kita akan menjelaskan tentang pengertian PPh. PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Dari bentuk usaha tetap, dari penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, dan penyelenggara kegiatan. Kedua, pengertian tentang PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini menjelaskan tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dipungut oleh wajib pajak luar negeri, baik itu badan atau orang pribadi, selain dari bentuk usaha tetap. Pemotongan PPh pasal 23 dan 26 dilakukan oleh 6 pihak. Yang pertama ada badan pemerintah. Badan pemerintah ini badan yang berkedudukan di pemerintahan, baik itu pemerintahan negara ataupun pemerintahan daerah di Indonesia, serta instansi-instansi di bawahnya. Yang kedua ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ini orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal serta berkedudukan di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga ada penyelenggara kegiatan. Nah, penyelenggara kegiatan ini orang pribadi atau badan juga yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada yang keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini badan usaha yang dilakukan di Indonesia. Kemudian ada perwakilan perusahaan luar negeri serta orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya materi tentang objek pemotongan PPh pasal 23. Ini pemotongannya dilakukan oleh pemotongan atas dividen. Yang pertama, dividen tuh kayak pembagian laba di perusahaan kepada pemegang saham atas jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Kemudian ada bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan serta jaminan pengambilan utang. Yang ketiga ada royalti. Royalti ini dia berupa kayak pembayaran atas aset yang tak terwujud, contohnya hak cipta dan hak paten. Yang keempat ada hadiah penghargaan dan bonus. Yang kelima ada sewa atas penghasilan yang sehubungan dengan harta, kecuali sewa bangunan atau sewa tanah. Kemudian ada imbalan. Imbalan ini berupa jasa konsultan, jasa manajemen, serta jasa teknik. Ini tadi objek pajak pasal 23. Ini ada penambahan pada objek pajak pasal 26. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan dari penjualan harta. Yang ke-8 ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ke-9 ada penjualan atau pengalihan saham, kayak pemindahan pemilik saham gitu. Kemudian ada 10 penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Pengecualian objek ini maksudnya gini, yang tidak terkena pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, sewa guna usaha dengan hak opsi itu maksudnya gini, sewa guna usaha yang digunakan untuk menyewa suatu barang dengan hak opsinya untuk pembelian atas kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian ada dividen atau laba yang diterima perseroan. Dividen ini kan pembagian laba, berarti pembagian laba yang diterima oleh perseroan. Perseroan itu badan yang didirikan di suatu negara atau daerah.
Kemudian ada dividen yang diterima oleh orang pribadi, laba yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima ada bagian laba yang diterima anggota perseroan. Yang keenam ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang ketujuh ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Nah, tadi itu merupakan pajak penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan. Nah, kemudian ada pasal 26, PPh pasal 26 yang dikecualikan. Pertama ada modal perusahaan yang baru didirikan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, itu tidak dikenakan objek pemotongan PPh pasal 26. Kemudian ada modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, itu juga tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 26. Kemudian ada pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap, tidak dikenakan PPh pasal 26 juga. Dan yang terakhir, investasi berupa aktiva tidak terwujud dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, tarif dan cara perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus itu dikenakan tarif sebesar 15%. Jadi rumus perhitungannya 15% dikali dengan penghasilan bruto. Contoh soalnya seperti PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indo Jaya sebesar 80 juta. Berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama? Karena ini termasuk pembayaran bunga, jadi dikenakan pajak 15% dikali dengan penghasilan brutonya 80 juta. Jadi dapatlah hasilnya 12 juta. Kemudian ada PPh pasal 23 atas sewa, penghasilan, dan imbalan atas jasa. Ini dikenakan pajak 2%. Dengan rumus perhitungan 2% dikali penghasilan bruto. Contohnya CV Duta Bangsa membayar jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. Maka PPh pasal 23 yang terpotong sebesar, jadi kita tuh karena ini jasa cleaning kan dikenakan tarif 2% dikali dengan penghasilan bruto. Penghasilan brutonya 15 juta. Jadi 2% dikali dengan 15 juta dapatlah 300 juta. Kemudian ada ini dikenakan 300.000. Selanjutnya ada tarif dan cara perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama atas dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, premi, dan keuntungan karena pembebasan utang, itu dengan rumus dikenakan pajak dengan tarif 20% dikali dengan penghasilan bruto. Yang kedua, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi, asuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri dikenakan pajak 20% dari perkiraan penghasilan itu. Nah, perkiraan penghasilan itu tuh merupakan 25% dari harga jual. Jadi dapatlah rumusnya penghasilan bruto dikali dengan perkiraan penghasilan itu 25% dikali harga jual dikali 20% lagi. Dan yang ketiga, ada penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap. Nah, ini dikenakan pajaknya 20%, tapi berdasarkan PPh terutang gitu. Nah, jadi dengan rumus PKP atau penghasilan kena pajak dikurang PPh terutang dikali dengan 20%. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.